Oke, dimulai dari penjelasan pertama yakni tetap Project Information Microbial Fuel Cell Team Department of Project Innovation SRI TES. Oke, untuk pemanasan kalian bisa scan warming up ini slido.com, scan aja pakai HP kalian. Nanti jawab pertanyaan di sana ada satu pertanyaan, jawab singkat aja kira-kira itu apa sih jawabannya gitu. Dari semuanya dari nggak cuma member dari Indra, Mas Indra, Mas Naja dan Mbak Gina boleh ikut juga. Ini scan-nya pakai Google Image itu bisa sih guys. Coba. Oke, baru 4 yang isi boleh diisi lagi guys. Ini untuk QR-nya. Jadi nanti jawaban kalian itu langsung muncul di sini gitu. Oke, udah banyak banget sih ini. Jadi ada beberapa jawaban nih, apa sumber biomasa yang dapat menjadi bahan baku renewable energy. Ada lumpur tinja, ampas tahu, sampah organik, TKKS, bungkus jagung, sekam padi, bahan organisme fotosintesis, dan ada juga yang jawab lumpur. Aku masih nunggu ada yang dua orang typing, ini mungkin bisa ditunggu dulu biar lengkap juga balon-balon jawaban ini. Oke, udah udah lengkap, udah lumayan, udah oke, udah lumayan ya lengkap. Kita SS dulu nih, kira-kira apa aja jawaban dari teman-teman sebelumnya. Oke, udah. Oke, sekarang kita balik lagi ke explanation dari MFC. Oke, untuk introduction ini akan dijelaskan sama Indra. Jadi untuk Indra dipersilakan untuk mic. Oke, aku izin masuk ya. Nah, sebelum kita lanjut ke inti proyeknya, aku mau jelasin lagi nih latar belakang kita ngelakuin riset ini yang berfokus titik utama pada MFC. Nah, jadi kan seperti yang udah kita tahu, Departemen PNI di SRI TES ini kan fokus utamanya itu untuk mengimplementasikan teknologi renewable energy dengan menggunakan sumber-sumber energi terbarukan yang ada. Nah, salah satu teknologi yang memanfaatkan sumber energi terbarukan itu namanya microbial fuel cell. Nah, kenapa sih microbial fuel cell itu dianggap sebagai teknologi memanfaatkan sumber energi terbarukan? Karena MFC itu kan substratnya bisa banyak ya, bisa dari air limbah tambang, air limbah produk pabrik pengolahan susu, air limbah pengolahan ikan dan lain sebagainya yang dimana air-air itu kan air itu kan merupakan sumber energi terbarukan ya karena sumber dayanya itu tidak akan habis di bumi sampai waktu yang sangat-sangat panjang gitu. Nah, untuk riset yang akan kita lakukan di sini
seperti yang sudah kita tahu, kita akan menggunakan substrat lumpur lapindo. Nah, lumpur lapindo ini tuh berasal dari semburan lumpur panas karena pengeboran minyak dan gas alam di Sidoarjo, yang dimana ini mengakibatkan suatu bencana berupa semburan lumpur panas yang mengandung tanah liat dan material organik. Nah, ini tentunya berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga saat kita memanfaatkan substrat lumpur lapindo ini, kita tidak hanya mengedepankan pemanfaatan sumber energi terbarukan, tapi juga mengurangi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar di sana. Nah, kenapa sih lumpur lapindo ini bisa dijadiin substrat MFC? Karena kandungan karbon organik dalam lumpur lapindo itu tinggi, sekitar 55% sampai 57%, yang dimana karbon organik ini dapat menjadi sumber energi bagi mikroorganisme untuk hidup dan berkembang. Dalam MFC, proses ini itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks oleh bakteri-bakteri yang tinggal di substrat tersebut. Bisa di next, Gil. Oke, sekarang aku mau jelasin tentang kayak dasar aja siapa itu microbial fuel cell. Mungkin dari di sini juga ada yang masih bingung microbial fuel cell itu sebenarnya apa. Jadi microbial fuel cell itu sebuah perangkat bioelektrochemical yang dapat mengkonversi biomasa menjadi arus listrik dengan bantuan mikroorganisme. Nah, buat microbial fuel cell ini pada umumnya dibagi jadi dua chamber. Ada bagian anoda di sebelah kiri dan bagian katoda di sebelah kanan. Itu tuh tempat terjadinya reaksi reduksi oksidasi juga. Nah, untuk di situ kan aku juga udah tulisin reaksi yang terjadi di dalam chamber itu ya. Cuman di sini eh, kalau bisa dilihat CH3COO itu tuh sebenarnya salah satu contoh substrat aja atau biomasa ya, biomasa atau substrat. Di situ aku pakai asam asetat contohnya. Jadi asam asetat di situ akan ada dimasukkan ke dalam chamber anoda di mana nanti dia akan menghasilkan CO2, ion hidrogen dan juga elektron. Nah, nanti ion hidrogen ini akan masuk ke katoda melalui namanya PEM, proton exchange membrane. Dan juga nanti elektron yang dihasilkan itu keluar lewat circuit eksternal, nantinya juga akan masuk ke katoda. Nah, di katoda, elektron itu akan diterima oleh elektron aseptor, itu bisa oksigen atau bisa kita tambahkan juga namanya catholyte. Nah, catholyte itu bisa berubah potasium permanganat, KMNO4, sodium chloride, dan sodium sulfat. Nah, dan di beberapa rangkaian MFC juga ada yang nggak menggunakan catholyte. Contohnya yang nanti akan kita rangkai ini juga nggak menggunakan catholyte gitu. Nah, jadi karena kita juga nggak menggunakan PM, apa sih PM itu? Proton exchange membrane. Karena kan di sini kita mau hidrogen ini, ion hidrogen ini kan masuk ke katoda. Biar nantinya dia ketemu sama oksigen dan elektron yang menghasilkan air gitu kan. Sedangkan oksigen ini nggak boleh masuk ke chamber anoda karena sebagian bakteri di anoda itu pastinya ada yang anaerobik sehingga nantinya akan mengganggu pertumbuhan bakteri anaerobik kalau oksigen itu masuk ke anoda. Makanya kita pakai proton exchange membrane karena dia itu semi permeable, dia itu permeable untuk ion hidrogen tapi tidak permeable untuk oksigen gitu. Next. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja MFC. Yang pertama itu ada material elektrodanya. Nah, material elektroda yang digunakan dalam MFC ini harus yang memiliki kriteria konduktif dan non-korosif. Lalu ada juga membran yang tadi itu proton exchange membrane. Itu juga itu sebenarnya proton exchange membrane. Lalu ada kondisi saat operasional ada pH, temperatur dan feed rate. Untuk pH ini juga dipengaruhi oleh jenis substrat yang kita pakai. Contohnya kalau kita pakai air limbah tahu itu kan pastinya pH-nya juga akan lebih acidic ya. Lalu juga ada temperatur yang bisa mempengaruhi mikroorganisme yang bekerja di microbial fuel cell itu. Lalu juga ada feed rate di mana
dalam pengoperasian microbial fuel cell ini feed rate bisa dilakukan secara batch ataupun continue. Kalau batch itu ya kita masukkan, kita diamkan, tunggu, udah. Sedangkan kalau yang continue itu kita secara terus-menerus memasukkan substrat. Gitu. Lalu juga ada jenis mikroorganisme. Untuk mikroorganisme yang biasanya dimanfaatkan untuk microbial fuel cell ini bisa berupa bakteri, bisa juga microalgae. Itu yang umum dilakukan saat ini. Microalgae selain dimanfaatkan di anoda, microalgae ini juga bisa dimanfaatkan di katoda karena dia kan berfotosintesis ya, jadi juga bisa menghasilkan oksigen, di mana dia itu dapat sangat menghemat energi yang dikeluarkan untuk eh, aerasi, untuk memasukkan oksigen di dalam katoda. Nah, terus untuk mikroorganisme ini kan ini ya krusial lah di MFC ini. Maka dari itu kadang-kadang juga ada yang namanya proses enrichment katoda. Jadi elektroda, enrichment elektroda. Jadi kan di anoda itu kan nanti microbial, maksudnya mikrobanya, bakteri ataupun algae itu kan akan ditumbuhkan dulu biasanya. Itu namanya enrichment, kita tumbuhkan sampai dia steady state, baru kita masukkan substratnya itu. Lalu untuk jenis mikroorganisme ini juga bergantung ke jenis substrat yang kita pakai. Karena nggak semua, seumpama ya, kan kita juga bisa bikin ini jadi mix culture. Contohnya kalau yang mama kita mau menggunakan lumpur tinja gitu kan, di dalam lumpur tinja dia sebagai substrat, tapi dia juga ada mikroorganismenya gitu. Nah, jadi itu sesuai. Mungkin kalau mau pakai mikroorganisme tambahan yang memang dia biarkan murni, contohnya kalau kita mau mengolah air limbah tahu gitu lah ya. Nah, kita harus cari mikroorganisme apa yang memang dia dapat tumbuh di substrat tersebut gitu. Jadi nggak semua bisa tumbuh di masing-masing substrat. Next. Ada juga ini, aku mau jelasin tentang tipe TMB-MFC. Nah, untuk yang, wah itu typo ya. Untuk eh, yang paling standar lah ya, double dan single chamber MFC. Untuk double dan chambers, double dan single chamber MFC ini paling dari awal MFC juga ditemukan, itu mereka juga menggunakan rangkaian MFC double dan single chamber. Nah, dia ini punya kelebihan yang dimana dia itu bentuknya sederhana dan menghabis untuk single chamber itu punya kekurangan yaitu kan seperti yang kita tahu karena dia itu nggak ada PEM, jadi oksigen itu bisa aja mengalir ke anoda. Cuman ini bisa dicegah dengan pemilihan elektroda yang sesuai. Lalu juga ada double chamber. Cuman dia ini dalam pengaplikasiannya di dunia nyata dia ini lebih memakan banyak tempat gitu karena ukuran reaktornya lebih besar. Cuman yang di gambar ini, yang di PowerPoint ini dia yang lab aja, jadi nggak terlalu besar. Next. Terus selain itu juga ada upflow and stack MFC. Untuk upflow MFC ini sebenarnya yang paling efektif untuk mengolah air limbah. Jadi untuk yang upflow MFC ini dia air limbahnya akan dipompa dari bagian bawah, lalu nanti anoda dan katodanya ada di bagian atas. Nah, cuman dia itu punya kekurangan yaitu eh, eh, menghasilkan listriknya itu nggak terlalu gede daripada yang lainnya. Cuman dia yang paling efektif untuk mengolah air limbah. Nah, untuk makanya itu untuk Aflu MFC ini sekarang lebih difokuskan untuk mengolah air limbah instead of menghasilkan aliran listrik gitu. Nah, yang terakhir itu ada stack MFC, yaitu sebenarnya MFC pada umumnya single atau double chamber pada umumnya, cuman dia itu dikaitkan secara seri atau paralel, jadi listrik yang dihasilkan itu bisa lebih besar. Cuman dia itu nggak bisa dianggap bahwa dia itu bisa kayak menghasilkan listrik sejumlah apabila kayak satu per satu terus dijumlah gitu nggak bisa karena ada losses juga di dalamnya karena yang menghubungkan dari beberapa MFC tersebut gitu.
Oke, nah sebenarnya ya bentuk-bentuk MFC itu masih banyak lagi, cuman yang so far itu tuh masih ini aja. Dan lalu untuk pengaplikasiannya sekarang itu MFC lagi apa ya fokus untuk biar bisa dikembangkan, biar dia itu bisa dijadikan water treatment dan electricity generation dengan besar gitulah pokoknya. Dan untuk itu challenge yang sedang dihadapi itu ya scale up-nya. Jadi kan MFC ini kan biasanya kita masih di lab ya. Nah, itu masih jadi challenge sekarang untuk nge-scale up MFC tanpa kita harus biar lebih mahal gitu. Biar orang-orang bisa memilih MFC sebagai salah satu water treatment method gitu. Oke, aku izin masuk. Di sini tadi kan udah bahas tentang penjelasan jenis-jenis MFC. Nah, ini pembuatan metode MFC yang bakal dibikin. Ntar bakal bikinnya kayak gini. Nah, ada bahan sama alat. Bahannya itu yang diperlukan itu juga cukup murah. Jadi yang pertama cuman logam TI-100 mesh, carbon cloth, carbon powder, lem sama kabel. Terus alatnya itu gunting, terus solder, ada water bath, magnetic stirrer, sama oven. Nah, jadi yang pertama kali ini untuk buat elektrodanya dulu ya. Yang pertama itu TI-100 mesh ini sama carbon cloth dipotong ukurannya 2 kali 5 cm. Terus habis dipotong itu tadi tiap sudutnya tuh dihubungkan dengan kabel dengan caranya disolder. Bentuknya eh, semuanya udah pada tahu kan bentuknya TI-100 mesh ini kayak apa namanya jaring-jaring gitu loh. Nah, supaya apa namanya kabelnya bisa merekat kan perlu apa namanya disolder gitu. Nah, terus habis itu setelah disolder dengan kabel, rekatkan TI-100 mesh ini pakai carbon cloth menggunakan lem. Nah, terus habis itu setelah dilekatkan dengan lem, carbon cloth ini dilapisi dengan karbon aktif dengan cara dilekatkan menggunakan lem lagi juga. Nah, setelah dilekatkan dengan lem, semua proses ini sudah dilakukan, terus dimasukkan ke oven dengan suhu 50 derajat Celcius. Terus habis itu mau jelasin lagi, ini eh, nggak jauh, balik-balik bentar. Nah, apa namanya, fungsinya dua ini kan ada karbon close sama karbon aktif kan. Semuanya ini fungsinya tuh sebagai kalau nggak salah sebagai ya fungsinya elektroda lah sebagai tempat apa generik apa namanya elektron di situ gitu. Nah, terus habis itu tadi kurang jelasin juga ini tadi dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit. Next, Jo. Nah, terus habis itu ada pembuatan lumpur lapindo. Yang pertama, siapkan lumpur lapindo, terus campurkan lumpur lapindo dengan gulai dengan perbandingan 2:1. Terus habis itu diaduk, dicampur itu sehingga jadi substrat. Nah, lalu setelah udah jadi substrat, itu dimasukkan dengan urutan itu substrat, elektroda dalam wadah akrilik gitu. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, kan apa namanya elektroda, substrat. Nah, fungsinya kabel ini tadi ntar ada yang diarahin ke apa namanya multimeter. Next, Jo. Oke, aku nambahin dikit. Jadi ini bentuk NFC-nya, single chamber. Jadi ada toples nih, misalnya toples ya. Nanti kita pakai akrilik atau kita sementara trial dulu pakai toples nice. Jadi ini toplesnya, terus kita maaf, lumpur yang udah dicampur sama substrat gula itu dimasukin dulu. Habis itu ada TI mesh-nya, kawatnya. Kawatnya kayak gini, kayak jaring-jaring bulu tangkis, raket bulu tangkis. Nah, habis itu kawatnya udah dikasih karbon, jadi kayak ditempel gitu pakai lem tembak. Untuk alatnya udah ada. Terus ini untuk lampu lapindonya kayak burger di lampu lapindo TI mesh lagi, lampu lapindo
dua aja tuh image-nya, habis itu Lapindo yang penuhin itu. Nah, jadi ini nanti bakal diukur tiap eh, minggu. Jadi 0 minggu misalnya yang pertama kali diukur itu berapa voltasenya, habis itu eh, minggu ke depannya, minggu ke 1 tuh berapa voltasenya. Nanti kita ada grafik, kira-kira voltase yang paling tinggi itu yang mana ya. Nanti, oh berarti pada waktu itu tuh bakterinya paling aktif gitu kan, ada fasenya ya, fase bakteri dari log phase, lag phase, sampai dead phase. Jadi di sana kelihatan nanti, oh di hari apa yang dia maksimal gitu dari listriknya. Nah, untuk percobaan ini kita trial dulu di minggu depan, semoga bisa lancar juga. Nanti ajak member juga sesuai dengan jadwal yang akan dibagikan di akhir. Jadi itu beberapa tentang project kita. Untuk yang mau bertanya nanti di sesi akhir ada untuk kita jawab, bisa ditanya atau dikasih masukan juga. Kira-kira dari kalian ada mau juga variabel lain atau gimana? Oke, untuk ini aku yang jelasin aja. Untuk variabel yang akan kita ambil, itu ada variabel hasil pengamatan seperti ini. Nanti kalian juga akan dikasih modul kerja, kayak praktikum. Nah, ini kita ada dua variabel, ada yang memakai gula, ada yang cuma ngumpul aja gitu. Nah, untuk yang memakai gula ini, kira-kira voltasenya berapa, arusnya berapa, powernya berapa, dayanya berapa. Sama seperti yang nggak pakai eh, substrat makanan juga. Nah, di sini dilihat yang mana yang paling efektif. Apakah saat dikasih gula sebagai makanan bakteri itu lebih besar, atau malah lumpur aja itu udah cukup gitu. Nanti bakal kelihatan di sini. Nah, di sini nanti kita bikin grafiknya kayak gimana, terus kesimpulan sementara gimana, baru ke jurnal gitu. Nanti kayak praktikum, jadi kita bareng-bareng kerjaan ini, dan kalau udah jadi bisa disimpulkan dan jurnalnya bisa diterbitin habis exhibition Futurist. Oh ya, aku mau ngasih tahu, Futurist itu exhibitionnya tanggal 26 Mei. Jadi kita diminta untuk selesaiin project otomatis sebelum itu ya. Kalau bisa 1 minggu sebelum itu udah jadi banget gitu, biar waktu Futurist tinggal pamerin gitu. Jadi beberapa minta bantuan banget teman-teman member untuk tetap aktif juga di MFC ini, karena kita bakal exhibition dan juga publish jurnal. Ini portofolio yang bagus banget buat sebagai pengalaman selama kuliah. Oke, ini untuk work modulnya, untuk modul kerjanya. Nanti bisa di-share di grup untuk jelasnya dari PPT, record Zoom, dan juga eh, sheet jadwal member. Jadi itu aja dari kami berempat, dari member. Jika ada pertanyaan, masukan, atau kritikan, itu bisa banget didiskusiin di sini, biar nanti Uperapindo ini juga banyak, dan kan gulai jadi gampang dicari. Kalau kalian mau pakai, Kak, aku mau pakai selain gulai, mau pakai makanan lain, kayak sayuran organik atau sampah-sampah organik lainnya, itu bisa banget. Karena nanti kita buatnya juga sama-sama gitu. Jadi kalau emang kalian mau variabel lain, bisa diskusiin di sini aja. Nanti kita diskusi bareng-bareng kira-kira itu apakah visible untuk diterapin atau enggak. Untuk member bisa dimulai kalau mau nanya atau uh, memberi masukan. Mbak mau nanya, Ya, ya nah kalau apanya itu kapan ya Mbak? Perakitan MSc oke. itu kapan? Perakitan kemungkinan besar itu aku sama Indra nanti Selasa depan, itu kan tanggal 12 itu bakal cek lab dulu, labnya di lab mesin industri, soalnya kita cek lab dulu. Nanti kalau udah aman semua di sana, mungkin diperkirakan minggu depan mulai, antara tentang hari Kamis sampai Minggu. Kamis minggu depan. Kamis, ya rentangan Kamis, Jumat 1 minggu. Nanti kita juga ada sheet jadwal, mungkin nanti diskusiin bareng-bareng juga. Jika emang agak susah, terus kita bisa eh, ada pembagian member. Jadi ada member yang ke lab duluan, ada member yang eh, lebih ke analisis data. Dan yang ke lab duluan nanti minggu depan ya diganti sama di switch. Ada yang member duluan ke lab itu jadi member yang analisis data, yang analisis data jadi member yang ke lab. Jadi nggak semua member ke lab di hari pertama, jadi di switch-switch itu. Untuk PIC Journal itu dari Mas Naja sama Mbak Gina, dan untuk PIC Lab nanti
untuk lab tuh bareng aku sama Indra gitu. Berarti udah ada jadwalnya ya, Mbak? Iya, ada jadwal nanti diskusin lagi bareng-bareng. Oh iya, atau gini aja, Mbak Gina bisa share screen jadwal nggak, Mbak? Bentar ya, aku cari dulu tadi jadwalnya. Oke. Dari Kohan ada lagi nggak pertanyaannya? Nggak ada sih, Mbak. Udah Oke, tinggal dari yang lain, eksekusi. dari yang lain. Oke. Dari Fajar mungkin, dari Rizky, Adit, Denis, santai aja. Pokoknya tanya aja yang kalian mau tahu, kira-kira apa aja. Terus kalau ada masukan, boleh banget di drop di sini. Mau tanya, Mbak. Ya, ya. Eh, itu tadi kan buat makanan dari substratnya kan pakai gulai. Kenapa kok pakai gulai, Mbak? Kenapa nggak lainnya? Apakah cuman latar belakang mudah didapat atau gimana? Oke. Atau mungkin ada kandungan-kandungannya? Oh ya, oke, makasih banget dari Fajar. Jadi sebenarnya substratnya itu tidak harus gulai, banyak hal, soal organik, sampah lainnya. Cuman kenapa pakai gulai? Karena kamu tahu nutrien broth nggak? Nutrien broth agar. Kalau di mikrobiologi itu kayak eh, nutrisi buat bakteri. Nah, itu dia itu bentuknya cairan. Ada yang cairan, ada yang memadat, tapi biasanya cairan kalau pakai yang MFC kayak ini. Nah, dia itu mengandung ekstra daging, karbohidrat, protein yang dibutuhin bakteri. Nah, karakteristik ini itu mirip dengan gulai yang biasa dikonsumsi. Dan juga selain itu gulai mudah didapatkan karena ada di bahkan di warung makan Padang ataupun jualan di kantin juga ada. Nah, kita tuh pingin dapetin kuahnya dari ekstrak daging itu yang isi ekstrak daging, protein, sama karbohidrat yang disukai sama bakteri. Jadi dengan variabel ini juga kita ada pembeda gitu dari jurnal sebelumnya, karena jurnal sebelumnya itu udah pakai sarang organik sebagai substrat mereka. Dan ada dua jurnal, ada yang pakai sarang organik, ada yang pakai nutrient broth. Dan nutrient broth tuh mahal gitu. Jadi kita pinginnya saat exhibition itu kita bisa bilang bahwa ini tuh murah banget. Kita pakai bahan-bahan yang ada di sekitar, bahkan pakai limbah juga, tapi bisa menghasilkan voltase dengan sekian gitu. Aku pingin ada narasi kayak gitu nanti waktu exhibition. Apa dari Fajar aja pertanyaan? Oke, oke. Oke, Rizky itu lagi di motor. Oke. Santai, 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 santai. Aku bisa melihat di motor kamu. Oke, dari Adit sama Denis. Aditya sama Denis. Kira-kira ada pertanyaan lain ya? Dari aku aman sih, Jo, Oke, sejauh ini. Denis. Mau tanya Mbak, Ya, kan plat yang dipakai itu plat TI atau NI ya Mbak ya? ya. Eh, Latar belakang pakai plat tersebut itu apa ya Mbak? Kayak misalkan dia lebih konduktor dibanding plat lain atau gimana Mbak? Oke, oke, itu aku jelasin juga. Jadi di jurnal sebagai acuan kita itu juga memakai TI MES dengan TI 1 MES itu jenisnya. Selain itu TI 1 MES ini ekonomis, jadi gampang, harganya nggak mahal tapi dapatnya juga banyak. Terus dia itu gampang dirangkai gitu nanti di MFC-nya. Dan juga termasuk elektrode yang baik karena dari jurnal sendiri itu menghasilkan grafik arus yang bagus juga sebagai elektroda MFC gitu sih dari aku. Kalau dari yang lain dari Indra, Mbak Gina sama Mas aja mau jawab boleh banget. Ini sih Jo, aku mau nambahin Jo, kenapa pakai TI-100 mesh itu soalnya eh, mau kalau mas mau bikin rangkaian ini dengan cara pelapisan karbon cloth dan apa namanya karbon ditumpuk, apa namanya kataku menggunakan TI-100 mesh itu yang paling bagus gitu loh. Soalnya mau pakai apa lagi buat apa namanya sebagai media yang bisa di apa namanya direkatkan karbon aktifnya gitu. Selain itu kan setauku kurang kurang semua sih kataku dan TI-100 Mesh ini yang paling keren kataku gitu. Oke, dari Denis kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi Mbak, Ya, kan tadi di metode bagan kerja itu
lumpur lapindo ditambahin berat pakai perbandingan 2:1, Mbak. Ya. Itu kira-kira perbandingan 2:1-nya itu ntar kita kira-kira atau ada ini ya Mbak ukurannya kayak misalkan berapa mili gitu-gitu ya Mbak. Dan nanti kita pakai glass breaker kok nyampurnya. Oh, Kan ini lumpur lapindo ini padat ya guys, bukan cair kayak lumpur di ya, kelihatan di TV. Itu lumpurnya tuh padat, memadat gitu dia. Ya, itu perlu dicairin. Dan bahkan mungkin kita harus nambahin air dulu biar bisa ngaduknya. Nah itu nanti intinya untuk makanan sama lumpurnya itu 2:1. Nah aku tuh juga masih cari-cari, aku lihat di jurnal dan YouTube. Lebih ke YouTube sih, karena biar langsung praktikalnya. Bahkan itu banyak yang benar-benar lumpurnya itu nggak dikasih apa-apa dan masih bisa ngasih voltase sekian gitu. Nah mungkin nanti aku minta bantuan ke member, kira-kira nanti kita sama-sama lihat lumpur lapindonya juga ya di lab kayak gimana itu berapa kira-kira perbandingan cairan dari untuk mencairkan lumpur dulu sebelum kita campur ke substrat makanannya. Karena lumpurnya itu benar-benar padat, nggak cair gitu. Karena dia udah panas kan dia dari lumpur lapindo. Nanti kita diskusiin bareng-bareng waktu praktikal di lab. oke, makasih Mbak. Oke, dari siapa lagi ya tadi? Rizky aman, Rizky apa belum Mbak, nyampe rumah? Iya belum deh. Pak, udah aman Mbak, aman. Nggak Oke, ada saya. oke. Thank you. Dari Mbak Gina bisa share jadwal aja Mbak? Halo. Halo, ini udah kelihatan belum? Aku udah share screen. Ini ya jadwalnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ya ini jadi jadwalnya ini juga udah gantian gitu. Sampai bulan Mei juga udah gantian. Nanti untuk deadline-nya akan dikasih tahu selanjutnya ya. Terus nanti ini kalau udah dilakuin tinggal eh, ini aja kayak konfirmasi to do atau on progress atau emang udah dilakuin atau done gitu. Jadi nanti jadi di switch ya teman-teman. Jadi kalian ada yang ke lab, ada yang bantu Mbak Gina masalah analisis data ke jurnal gitu. Nanti kita sama-sama belajar dari lab dan masukin data dari lab itu analisisnya ke jurnal. Jadi semuanya dapat masing-masing dapat merasakan kedua hal tersebut gitu. Nah dari kalian mungkin Mbak bisa di-share aja ke grup member track membernya ini. Nanti ada aturannya, itu diisi tiap minggu, tiap kita nge-lab dan tiap abis nge-lab analisis data itu diisi terus. Untuk deadline-nya mungkin kalau yang ke lab kan pasti langsung jadi di lab ya. Yang jurnal ini bisa dibicarain ke Mbak Gina sama Mas Najat. Untuk detailnya mungkin nanti dikirim sama Mbak Gina di grup member, bisa dibaca dulu. Kalau kira-kira ada yang kurang, atau mungkin aku mau switch sama temennya, aku pinginnya ke lab minggu ini karena minggu depan aku ada lomba gitu. Bisa di switch sama temen yang jurnal minggu itu. Gitu. Dari teman-teman kira-kira ada ini saran atau gimana? Mau tanya Mbak, Ya, kan kita mulainya tuh dari Kamis sampai Minggu ya Mbak ya. ya. Kalau Sabtu Minggu itu kira-kira perkiraan mulai sampai selesainya itu dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Oke, untuk detailnya mungkin aku akan berikan setelah aku sama Indra Selasa ke labnya Mas Naji, karena kita harus tahu keadaan labnya dan jam berapa aja kosong. Dan untuk jam lamanya itu nggak lama, karena ini ngerangkainya kan nggak terlalu susah ya. Mungkin yang susah itu kita waktu nyairin lumpurnya, habis ngerangkai itu udah jadi, udah aman. Dan kira-kira 1,5 jam itu udah cukup banget untuk di lab. Nah, untuk jurnalnya kan bisa dari rumah itu difleksibelkan, yang penting udah kanalisasi. Nah, untuk aku juga minta bantuan, kira-kira kalian punya tempat Sones atau Sones itu yang eh, mudah diakses di dekat rumah kalian atau kos kalian tidak dari member. Karena kita mau trial pakai toples Sones dulu sebelum. Oke, untuk Aditya Farsya udah ada satu, Mas Dayo udah ada satu, dari Denis, Rizky, Fajar, Kohan. Itu ada lagi nggak yang bisa nyari toples Lones itu? Itu gratis, yang gratis tentunya. Mungkin di dekat kantin-kantin kampus kalian atau kantin dekat kos tuh bisa diminta toplesnya karena
kita bakal pakai itu untuk trial. Kalau makin banyak kan makin bagus ya, bisa variabel lain juga gitu. Nanti aku coba tanya ke warung Oke, dekat kosanku ya, ya, Mbak. ya. Makasih. Ya, Ini, Mbak, sama. jadi, oke. Jadi untuk detailnya bakal aku kasih tahu detail banget Selasa depan mungkin setelah aku ke ininya. Oke, Adit boleh. Gimana ya? Berarti dari awal kita nge-lab itu tuh kita langsung rangkai dan uji coba atau tiap lab-lab jadwal labnya tuh ada tahapannya masing-masing gitu? Oke, ya. Terima kasih banget, Adit. Jadi tentunya kita ngerangkai dulu yang pertama, karena kan eh, kalau udah belum ngerangkai kan agak susah nyari kayak praktikum gitu. Kita buat gininya dulu. Kalau kayak kayak praktikum kimia apapun itu kan kita buat dulu, baru kita ngambil variabel. Nah, sedangkan kalau kita belum ngerangkai kan nggak bisa ngambil variabel. Jadi yang minggu pertama nge-lab itu benar-benar bertugas buat ngerangkai. Jadi kita trial pakai Solnice dulu, kayak image dan karbon aktif itu udah ada, kita rangkai dulu kira-kira ini gimana nih di meter udah berapa nih voltnya. Kalau emang masih belum, minggu depannya kita mungkin bakal rangkai ulang atau nambah nambah toples lagi mungkin dengan kondisi evaluasi kemarin kira-kira kurangnya apa aja gitu. Jadi intinya kita trial dulu di minggu-minggu awal, minggu-minggu Maret ini trial. Nanti kita April itu udah bener-bener datanya udah harus terkumpul dengan baik. Biar nanti Mei kita bisa udah siap banget di Futurest dan jika ini semoga enggak ya. Kalau emang ada error-error dikit kita bisa rangkai ulang karena kan udah terbiasa rangkai di sebelumnya gitu. Nanti kita mungkin rangkai ulangnya pakai akrilik ataupun 3D print dari Mas Najri labnya biar lebih bagus di Futurist. Aku juga pingin tahu nih inovasi-inovasi member kira-kira kalau exhibition tuh ornamen-ornamen apa aja yang menarik gitu nanti buat pengunjung itu nanti kita diskusiin di April sepertinya April akhir atau Mei awal. Oke, dari Adit udah ada lagi nggak? Oke, untuk yang toples Sonas mungkin bisa dibawa nanti waktu nge-lab ya. Dan Adit itu kebetulan nge-lab juga di minggu pertama lab, jadi bisa dibawa biar kita rangkai juga. Yang lain, kalau ada bisa banget dibawa biar kita semakin cepat juga kerjanya. Oke, dari yang lain? Mungkin kalau dari aku Mbak, itu kan di minggu pertama akunya jadi di lab ya Mbak. Ya. Kan aku nggak bisa untuk dari hari Rabu sampai Minggu itu ada competition, jadi nggak bisa Mbak. Oh, kalau itu kamu switch aja ke yang jurnal minggu itu. Jadi dihubungi Nah, aja. Ya, atau di grup aja gitu, nggak apa-apa. oke. Dihubungi aja ya. Jadi kalau emang nggak bisa, di switch aja sama teman yang ke jurnal gitu. Jadi sama-sama enak kalau lebih mudah juga kalian tahu, oh ini temennya aku jurnal, aku switch aja dulu gitu. Santai aja guys. Jadi intinya semua sama-sama jalan dan bisa dapat pengalaman keduanya. Oke sih. Oke, dari yang lain kira-kira ada pertanyaan lagi? Karena di sini abis ini ada games dan kalau menang itu dapat hadiah gitu. Habis ini. Aku tunggu sampai 1947, 19, 0947 ya teman-teman. Halo, Rek. Ya. Aku izin live duluan ya. Aku mau berangkat ke ITS. Aku ada raker di ITS. Oke, oke. Oke, makasih Maaf lagi. ya, nggak sampai akhir. Iya, Dadah, semangat. iya. Oke, aku mulai gamesnya langsung aja ya teman-teman. Aku share. Oh ya dari Indra, Indra di PIC Games bisa bisa kamu yang share. Jadi gamesnya dari Kahoot, mungkin bisa dicatat kodenya dan ikut gamesnya. Boleh dari Oke, Indra. wait ya, aku start dulu Kahoot-nya.
Oke, ini udah kelihatan kan ya kodenya. Itu bisa kalian ketik di browser dulu kahoot.it. Nah, nanti di situ kalian tulis kode ini, PIN-nya 5065562. Nah, ini ya. Nah, aku juga mau ingetin buat kalian untuk kerjain dengan serius ya, karena nanti yang juara 1 itu bakal ada hadiah GoPay gitu. Untuk materinya itu kayak yang tadi kok dari PowerPoint tadi. Santai aja guys. Nah ya benar, materinya sesuai yang tadi di PPT ya. Ini berarti kurang berapa lagi ya? Ada 1 lagi ya. Oke, di play aja Mas Indra. Oke, aku play ya. Aku start. Oke, pertanyaan pertama, apa bahan utama yang kita gunakan sebagai substrat? Ini kan gampang banget ya tadi. Oke, benar semua ya. Seperti yang sudah diekspektasi, ini harusnya benar semua kan? Oke, aku next ya. Oke, Dan memimpin scoreboard, berarti paling cepat nih jawabnya. Nah ya, di sini kalau Kahoot tuh semakin cepat kalian jawab tuh skor semakin banyak juga ya. Jadi kalian harus cepet-cepetan juga nih. Oke, pertanyaan kedua, apa elektroda yang akan kita gunakan? Oke, satu orang lagi nih. Semangat teman-teman. Aduh, aku seru banget ya liatnya. Oh, yang benar tuh elektroda karbon ya, teman-teman. Bukan platinum, bukan emas, bukan besi. Karena tadi kan kita pakai apa? Pakai karbon karbon aktif ya, yang kemudian ditaruh menggunakan TI 100 mesh. Jadi yang benar jawabannya karbon, teman-teman. Masih ada 4 orang nih yang salah, tapi nggak apa-apa. Oke, masih Dan yang memimpin. Aku next. Jenis reaksi apa yang terjadi dalam MFC? Aduh, inget-inget kimianya nih guys. Seru banget. Oke, 2 orang lagi. Ayo guys. Oke, masih ada yang salah ya 1. Jadi jawaban yang benar itu reaksi redox. Seperti yang tadi sudah dijelasin Mbak Gina. Reaksi redox ini yang menghasilkan listrik ya buat dari MFC ini. Yang dimana reaksi redox ini kan dilakukan oleh bakteri-bakteri yang tinggal di substrat. Seperti itu. Oke, aku next. Masih Dan yang juara 1. Aku next. Apa jenis MFC yang akan kita gunakan? Ini harusnya di luar kebala sih. Kayak langsung klik gitu.
Oke, yang bener single chamber ya, karena tadi kita kan pakai toples akrilik ya, dan itu wadahnya cuma satu aja, di mana wadah anoda katodanya dijadiin satu satu chamber gitu. Jadi jawabannya bukan yang double chamber. Oke, next. Sekarang GigaChat yang memimpin. Oke, aku next. Pertanyaan kelima, apa alat yang akan kita gunakan untuk mengukur properti elektrikal dari MFC? Nah, ini jawabannya ada di desain alat tadi ya. Wow, ada pilihannya agak-agak aneh nih bahasanya. Tapi aku yakin members bener semua sih ini. Oke, yang benar tuh multimeter ya. Karena kan multimeter itu kan buat ngukur tegangan bisa, arus bisa, daya bisa, dan bahkan dia tuh sampai listrik alternating current pun bisa dihitung besarannya. Kalau ohmmeter itu cuma mengukur hambatan aja. Jadi yang benar itu multimeter. Gitu ya. Oke, aku next. Masih GigaChat yang memimpin. Aku next. Sengit banget Pertanyaan keenam. jawabannya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang ada di Lapsum itu ya. Parameter yang akan kita ukur itu ada apa aja sih? Oke, yang benar ya. Berarti yang benar tuh tegangan arus daya. Seperti yang tadi ada di tabelnya ya. Eh, Sebenarnya lebih spesifiknya tuh rapat tegangan, rapat arus, rapat daya ya. Jadi semuanya itu per satuan luas. Yang sisanya kita nggak ngitung hambatan, kita nggak ngitung frekuensi, impedansi, ataupun beda fase. Oke, next. Oke, masih sama ya kayak tadi. Nah, leaderboardnya. Aku next lagi. Pertanyaan ketujuh. Apa yang tidak memengaruhi kinerja MSC? Yang tidak memengaruhi ya. Tadi yang dijelasin Mbak Dina. Oke, benar semua nih. Iya, tapi ini lumayan jelas ya, medan magnet sekitar. Karena sebenarnya tuh faktor yang mengenai kinerja MFC itu banyak banget, sampai kayak kelembapan udara, terus bahan membrannya, bahan wadahnya, ukuran wadahnya juga memengaruhi. Dan memang yang nggak memengaruhi itu lebih ke elektromagnetisme dari lingkungannya, kayak medan magnet, medan listrik, dan kayak bahkan bunyi itu juga nggak memengaruhi. Oke, aku next ya. Oke, masih masih GChat yang nomor satu, aku next. Nah, ini true or false, ini double point, teman-teman. Kekurangan double chamber MFC adalah dapat terjadi aliran balik oksigen. Itu benar apa salah ya? Oke, yang benar salah ya. Soalnya kan tadi kalau double chamber itu kan dipisahkan oleh membran kan, membran proton exchange membran, yang dimana itu membrannya bersifat semi permeable. Jadi hanya bisa eh, ion-ion tertentu aja yang lewat, oksigen nggak bisa lewat. Jadi kalau kekurangannya dapat terjadi aliran balik oksigen itu justru buat single chamber, bukan buat double chamber. Oke, kita aku next. Oke, masih GigaChat. True or false lagi, ini double point. Kelebihan single chamber MFC adalah dapat menghasilkan daya listrik lebih besar. True or false? Oke, yang bener true ya. Tadi kan ada di ini ada di PPT tadi dijelasin Mbak Gina kalau salah satu kelebihan single chamber MFC itu menghasilkan daya listrik lebih besar sebenarnya daripada double chamber. Oke, jadi jawabannya yang true. Pertanyaan terakhir. Oh, sekarang Han yang nomor satu nih. Waduh, GigaChat terbalap. Oke,
pertanyaan terakhir. Ini tadi ada di desain alat juga ya. Perbandingan lumpur lapindo dengan gula yang akan kita gunakan. Wow, ini singkat banget sih. Kayaknya bakal ada yang kesalip juga nih hari ini. Oke, yang benar 2:1 tadi ya. Tadi kan udah ada pertanyaan juga ya. Itu jadi perbandingannya berdasarkan volumenya dan kita nanti ukur pakai eh, glass beaker dan ya glass beaker untuk membandingkan volumenya dan perbandingan yang kita gunakan tuh 2:1, bukan yang lain ya. Oke. Dan ini podiumnya GigaChat jadi nomor 3 dan nomor 2 dan yang nomor 1-nya itu Han. Oke, selamat buat Han. Kamu bakal dapat GoPay 50.000 ya dari aku. Ini Han nih siapa ya nama aslinya ya? Itu Kohan ya sih? Kohan ya? Oh, itu Kohan. Oh, oke. Kohan bisa kasih nomor ke Indra deh via Zoom chat. Iya. Ya nanti Kohan bisa tulis ya di chat ya nomornya berapa, Iya, nanti iya. aku Foto kasih dulu, GoPay. bentar, foto dulu, kita foto dulu. Wait, bentar. Oke, foto. Tar, aku pin Kohan. Bentar. Gimana caranya? Pin. Search content. Ini pin. Nggak tahu deh, gimana cara dia ngepin tapi aku tetap. Sorry guys, bentar guys. Kenapa aja mau screenshot apa? Ya, aku mau ngepin dia gitu loh. Oh, Bentar, ngepin. yaudah deh. Pin. Gini aja deh. Oke, Kohan. Kamu spotlight. Oke, tak spotlight. Oke, udah bisa. Spotlight ya. Oke, Kohan. Hitungan ketiga, senyum semua. 1, 2, 3. Oke. Senyum lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman yang lain bisa dicoba di next lagi. Next kita juga bakal ada pencerdasan lagi. Mungkin selama variabel kita diskusi sama-sama variabelnya lewat Zoom meeting juga. Dan aku pengen banget rencananya ada buku bareng-bareng juga sama kalian. Oke, teman-teman, thank you banget udah gabung di meet kali ini. Sebelum kita leave, kita foto dulu. Oke, ke Ganjar, maaf. Apa ya? Gini aja, kayak gini aja. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, nanti aku akan kirim recordnya, foto, dan tunggu aja tag-taganku di Instagram. Makasih guys, teman-teman. Oh ya, kalau kalian mau minta buku, terutama tagim ya, yang kalian nggak punya tag baciman itu bisa di grup aja, ramein, santai aja guys. Jadi ada Indra juga. Indra ini IP-nya 4 loh, 1. Kalian ada sepuh di sini. Jadi kalau mau tanya apa-apa langsung ke Indra. Kalau mau nanya tentang magang sama Mas Narzani, dia magang di petrokimia dan Mbak Gina itu juga nge-lab di Taiwan ini. Kayak kalau kalian mau tanya tentang lab, tentang info magang maupun kuliah, itu bisa tanya dari eh, Mas Mbak yang keren-keren ini. Jadi kalau ada ikut lomba juga, aku bisa kasih tahu juga untuk lomba-lomba internasional yang fully funded juga. Jadi kalau kalian mau ada apa-apa, bisa tanya langsung atau PC aku aja kalau emang nggak mau di grup kayak Dennis kemarin, kan dia juga repop ya, jadi tanya di via chat itu juga nggak apa-apa. Oke, bye-bye, semangat teman-teman, semoga bisa lanjut aktivitas dengan baik dan ditunggu minggu depan. Thank you, Kak.